Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun anda berada, semoga Allah SWT selalu curahkan rahmat, hidayah, taufik, maghfirah, sehingga semakin hari kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan taklim kita, yakni bab anjuran supaya zuhud qanaah dan tidak minta-minta. Hari ini sampai kepada tanda ulama akhirat yang kelima. Tanda kelima, ulama akhirat adalah selalu jauh dari para penguasa. Dalam kurung, jika tidak ada keperluan. Sekali-kali tidak berkunjung kepada mereka. Sekali-kali tidak berkunjung kepada mereka. Jika mereka sendiri yang datang, ulama tersebut bertemu dengan para penguasa seperlunya saja. Karena berlama-lama berkumpul dengan mereka, tentu banyak kepura-puraan untuk menyenangkan mereka. Banyak para penguasa yang melakukan perbuatan aniaya dan yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka sangat penting untuk mengingkari perbuatan mereka. Juga perlu mengingatkan mereka jika mereka berbuat zalim dengan terang-terangan. Bersikap diam terhadap kezaliman mereka merupakan pengkhianatan dalam agama. Dan bila memuji mereka untuk menyenangkan mereka, maka hal ini merupakan kebohongan yang nyata. Tidaklah dibolehkan menginginkan dunia dari mereka. Pendek kata, berhubungan dengan mereka merupakan sumber berbagai kerusakan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang tinggal di dalam hutan wataknya akan keras, dan orang yang selalu berburu akan lalai dari segala sesuatu. Barang siapa yang bolak-balik kepada penguasa akan terjerumus ke dalam fitnah. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, jauhkanlah dirimu agar tidak berdiri di tempat-tempat fitnah. Seseorang bertanya, di manakah tempat fitnah itu? Ia menjawab, pintu-pintu para penguasa. Karena dengan pergi kepada mereka, kita harus menyetujui perbuatan-perbuatan salah mereka. Dan dalam menemui mereka, kita harus mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam diri mereka. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk ulama adalah yang selalu datang kepada penguasa, dan sebaik-baik penguasa adalah yang datang kepada ulama. Samnun rahmatullah alaih, yakni teman Siri Sakoti rahmatullah alaih, berkata, saya pernah mendengar bahwa jika kalian mendengar seorang alim yang cinta dunia, maka curigailah agamanya. Saya telah membuktikannya sendiri. Sekembalinya saya pergi kepada raja, saya pun menghisap hati saya. Saya rasakan ada pengaruh yang buruk. Padahal kalian mengetahui bahwa di sana saya bicara tegas, saya menentang dengan keras perkataan-perkataan mereka, dan saya tidak mengambil manfaat sedikit pun di sana. Bahkan saya tidak minum air di sana. Ulama-ulama kita lebih buruk daripada ulama Bani Israel. Ulama yang pergi kepada penguasa akan menunaikan keinginan mereka dan selalu berpikir untuk menyenangkan mereka. Jika para ulama mengatakan yang sebenarnya mengenai tanggung jawab para penguasa, maka para penguasa tidak akan suka dengan kedatangan ulama.
berbicara benar kepada penguasa akan menjadi sebab keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang berkunjung kepada penguasa merupakan fitnah yang besar dan sebagai sarana bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Khususnya kepada orang yang pandai berbicara, syaitan akan berbisik, dengan kepergianmu ke sana, mereka akan menjadi orang baik. Mereka akan meninggalkan perbuatan aniaya dan mereka akan menjaga syiar agama. Sehingga orang akan berpikir bahwa kunjungan mereka kepada para penguasa merupakan bagian dari agama. Padahal dengan mengunjungi mereka untuk menyenangkan mereka, kita harus berbohong dan memuji mereka dengan pujian yang tidak ada pada diri mereka. Demikianlah di dalamnya ada kerusakan agama. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih menulis surat kepada Hasan Basri rahmatullah alaih. Tunjukkanlah kepada saya alamat orang-orang yang bisa saya minta bantuan dalam masalah kekhalifahan. Sebagai jawabannya, Hasan Basri rahmatullah alaih menulis, ahli agama tidak akan datang kepadamu dan engkau tidak akan memilih orang-orang ahli dunia. Dengan ketamakannya mereka akan merusak kekhalifahan. Karena itu pekerjakanlah orang-orang yang bernasab baik, karena kemuliaan dan kebaikan nasab mereka akan mencegah diri mereka, sehingga mereka tidak mencoreng nama baik mereka dengan berkhianat. Jawaban ini ditulis oleh Hasan Basri rahmatullah alaih untuk Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih yang takwa, zuhud dan keadilannya tidak ada tandingannya, sehingga ia disebut sebagai Umar kedua. Semua itu merupakan pendapat Imam Ghazali rahmatullah alaih. Akan tetapi menurut pendapat saya yang hina ini, jika ada keperluan agama yang mendesak, tidaklah menjadi halangan untuk berkunjung kepada penguasa, asalkan dapat menjaga dan mengawasi nafsunya. Bahkan untuk kemaslahatan agama, terkadang perlu berkunjung kepada mereka. Akan tetapi perlu diingat, jangan sampai dicampuri keperluan pribadi, mencari dunia dan kedudukan. Bahkan hanya untuk kepentingan orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang terjemahannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah orang yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Alhamdulillah, Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Demikian tadi tanda ulama akhirat yang kelima. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kepahaman kepada kita, sehingga kita semakin paham pentingnya meningkatkan iman, pentingnya meningkatkan ilmu, sehingga hidup kita semakin hari semakin taat kepada Allah, semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.